Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir saya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dimas Andrea dengan NIM 01121040 dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Hanifah Dina STMT dan pembimbing lapangan Bapak Stefanus Sekepsung. Lalu judul yang saya bawakan untuk judul tugas akhir saya yaitu perancangan sistem otomatis pada feeding fluid distributing conveyor berbasis sistem elektropneumatik di pabrik kelapa sawit Libo Riau. Di sini konten atau isi yang akan saya bahas pada presentasi ini yang pertama adalah bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 itu adalah dasar teori, bab 3 adalah perancangan, bab 4 adalah hasil perancangan dan bab 5 adalah kesimpulan. Dimulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Jadi terdapat beberapa hal yang melatar belakangi kenapa saya melakukan perancangan ini. Yang pertama adalah pembagian umpan yang tidak merata pada fluid distributing conveyor atau kecenderungan overload pada salah satu lane. Di sini saya menunjukkan bahwa ada dua lane pada fluid distributing conveyor di mana ada fluid distributing conveyor lane A dan fluid distributing conveyor lane B. Ketika terjadi overload pada kedua line, hal ini akan terindikasikan oleh SCADA dan akan memberhentikan proses penuangan pada tripler. Itu akan menyebabkan terganggunya dari pengolahan dan dapat menurunkan throughput pada pengolahan pabrik. Nah, kenapa terjadinya overflow? Hal ini dikarenakan pengaturan umpan yang masih dilakukan secara manual oleh operator. Jadi operator masih melakukan pengaturan secara manual sebelum dilakukan proses produksi dari TBS. Lalu jika terjadinya overflow atau overload, maka akan menyebabkan breakdown time yang membuat stagnasi pengolahan. Nah, jadi ketika overload pada konveyor pembawa umpan, hal ini akan mengakibatkan terjadinya trip karena konveyor pembawa umpan itu membawa umpan melebihi dari kapasitasnya. Itu menyebabkan trip dan berkurangnya lifetime daripada komponen-komponen konveyor. Nah, di sini rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama adalah bagaimana rancangan sistem dapat membantu dan membagi umpan pada fluid distribution conveyor. Lalu yang kedua, bagaimana cara mencegah terjadinya overload pada digester. Yang ketiga, bagaimana pengaruh sliding otomatis dalam membantu pembagian umpan yang merata dan mengurangi terjadinya trip. Lalu, untuk tujuan penelitian ini, yang pertama untuk merancang sistem otomatis sliding gate pada top cross conveyor dalam pendistribusian umpan. Yang kedua, mengurangi waktu overload sliding gate pada top cross conveyor dengan pembagian umpan berdasarkan indikator level digester. Yang ketiga, mengatur pembagian umpan dengan pengaturan komposisi umpan pada lane B sebesar 40% dan lane A sebesar 60%. Lalu yang selanjutnya, bab 2, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar teori. Dimulai dari pabrik kelapa sawit yang menjadi tempat penelitian yang saya lakukan. Saya melakukan penelitian di pabrik kelapa sawit Libo Riau yang beroperasi sejak tahun 1989 dengan kapasitas produksi sebesar 60 ton per jam. Di mana pada pabrik kelapa sawit Libo Riau itu terdapat alur PKS dalam pengolahan TBS yang dimulai dari stasiun penerimaan atau wedge brake, grading dan loading rem, dilanjut dengan stasiun perebusan untuk merebus buah, dan dilanjutkan dengan proses pemipilan di stasiun tracer. Lalu hasilnya akan dilakukan proses pelumatan di stasiun digester dan pressing. Selanjutnya press cake hasil dari pelumatan itu ke stasiun nut dan kernel, sedangkan CPO itu ke stasiun klarifikasi. Hasilnya yaitu kernel dan cangkang untuk stasiun nut dan kernel, sedangkan klarifikasi hasilnya adalah CPO. Fokus pada penelitian ini terletak pada stasiun digester dan pressing. Di sini saya menjelaskan apa itu digester. Digester itu merupakan alat yang berfungsi untuk melembatkan berondolan sehingga mesokarp dapat terpisahkan dari nut dan dapat memudahkan dalam pelepasan minyak.
Nah, level pada digester ini harus dijaga sebesar 75% atau harus tetap penuh. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada digester. Sebelum menjelaskan itu, saya memperkenalkan komponennya. Itu eh, terdiri dari yang pertama gearbox, lalu di sini ada pisau steering arm namanya, yang merupakan pisau pencabiknya. Lalu di bawahnya adalah expeller arm yang berfungsi untuk mendorong brondolan menuju ke pressing. Nah, di sela-sela dinding ini ada namanya baffle plate. Baffle plate itu untuk membantu dalam proses pencabikan. Nah, hal yang harus diperhatikan itu seperti level digester itu harus mencapai 3/4. Lalu ada putarannya itu 24 sampai 25 rpm. Lalu temperaturnya itu 90 sampai 95. Dan ampere kerja itu 40 ampere dengan standarnya. Kenapa ini harus dijaga? Dikarenakan agar oilosis in fiber dan oilosis in nut agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Fokus pada penelitian ini berfokus pada level digester. Dikarenakan level digester itu dipengaruhi oleh umpan yang diberikan dari fluid distribution conveyor. Nah, jika umpan ini tidak merata, maka level digester pun tidak merata juga. Hal ini menyebabkan digester tidak melakukan pengoperasian secara maksimal. Lalu untuk sistem kontrol yang saya gunakan adalah elektropneumatik dengan elektro sebagai pengontrol perangkat pneumatika, sedangkan pneumatika sebagai media kerjanya. Ada beberapa ada 4 elemen dalam elektropneumatik. Yang pertama adalah elemen masukan, yang merupakan elemen penerima sinyal seperti limit switch. Lalu ada elemen proses, elemen yang memproses sinyal yang diberikan seperti komponennya adalah kontaktor dan timer. Lalu ada elemen kontrol. Elemen kontrol ini adalah mengontrol masuk tidaknya udara bertekanan dalam menggerakkan komponen kerja. Nah, elemen kontrol itu salah satunya adalah solenoid. Lalu ada komponen kerja yaitu aktuator. Di sini saya menggunakan sistem interlock, sistem yang merupakan satu kesatuan dan bekerja secara bersamaan. Dengan di dalam sistem interlock itu ada beberapa logika, seperti logika N, itu dapat dianalogikan ketika kita ingin menghidupkan satu lampu, maka dengan dua saklar, maka kita harus menekan kedua saklar untuk menghidupkan lampu. Dan ada namanya logika OR. Logika OR itu dapat dianalogikan ketika kita ingin menghidupkan satu lampu dengan dua saklar, kita hanya menekan salah satu saklar tersebut. Lalu ada logika NOT, dapat dianalogikan ketika kita ingin menghidupkan satu lampu dengan satu saklar, maka tanpa kita menekan saklar pun lampu akan hidup. Namun ketika kita menekan saklar, lampu akan mati. Logika NAND dan logika NOR itu merupakan kebalikan dari logika AND dan logika OR. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai metode perancangan, di mana metode perancangan yang saya lakukan terdapat beberapa prosedur perancangan yang dimulai dari pembuatan sketsa perancangan, lalu pembuatan jalur pneumatik, lalu pembuatan desain, perakitan plan panel otomatik, dilanjutkan dengan pengaturan settingan bukaan, dan dilanjutkan dengan analisis pengaruh sistem. Di mana proses pembuatan ya pada penelitian ini terdiri dari 4 tahapan. Jadi tahap pertama adalah untuk pembuatan sketsa, tahap kedua itu adalah pembuatan jalur pneumatik, tahap ketiga adalah pembuatan desain, dan tahap keempat adalah perakitan instalasi listriknya. Dimulai dari sketsa perancangan. Ini merupakan sketsa perancangan di mana sketsa peletakan daripada automatic sliding yang saya buat. Dengan automatic sliding ini diletakkan di antara top cross conveyor dan fluid distributing conveyor atau cut penghubung antara top cross dan fluid distributing. Nah, ini merupakan automatic sliding ini bekerja sesuai dengan level digester. Nah, level digester itu di sini ada limit switch. Limit switchnya itu untuk mengetahui ketika level digeser penuh, maka bandul akan menyentuh limit switch dan akan memberikan sinyal kepada eh, kontaktor untuk
dilakukannya proses penggerakan dari automatic sliding tersebut. Lalu di sini ada pembuatan jalur pneumatik, di mana jalur yang di mana saya melakukan pengukuran dan didapatlah total dari jalur pneumatik itu sebesar sepanjang 42 meter. Sini merupakan pemotongan pipa sesuai ukuran dengan saya menggunakan pipa galvanis yang panjangnya 6 meter. Jadi dengan 42 meter panjang jalur pneumatik sehingga dibutuhkanlah sekitar 7 pipa pneumatik dengan panjang 6 meteran. Lalu dilanjut dengan desain sliding otomatik dengan panjang sekitar 47 cm dan lebar adalah 50 cm dengan ketebalan 1 cm. Lalu saya melakukan juga desain air reservoir dengan ketinggian 51 cm dan ketinggian dari drain untuk air reservoir itu sekitar 6 cm. Lalu ini merupakan rangkaian kontrolnya. Rangkaian kontrolnya itu bekerja berdasarkan level digester yang saat itu beroperasi, di mana dapat dilihat simulasinya seperti gambar di sebelah kanan. Ketika level digester itu mencapai 75%, maka akan mengalihkan arus listrik ke timer. Selama 5 detik nantinya, timer akan mengubah kondisi dari NO menjadi NC dan mengalihkan arus listrik ke kontaktor. Di kontaktor terjadi perubahan kondisi juga dan mengalirkan arus listrik ke solenoid. Nah, lalu solenoid itu memberikan perintah untuk menggerakkan daripada automatic sliding ini untuk menutup sliding, untuk menjalankan sliding dalam keadaan tertutup. Jadi di sini ada diagram rangkaian. Diagram rangkaian itu agar lebih memudahkan lagi dalam perangkaian yang saya lakukan. Kemudian saya menggunakan komponen seperti MCB, lalu di sini ada selector switch digester 1 dan 2. Jadi eh, jadi dalam satu line itu ada 3 digester, di mana kita dapat men-switch digester mana yang saat itu digunakan dan dijadikan sebagai interlock. Ini limit switch-nya, lalu ada timer. Ini merupakan selector switch auto dan manual. Dan di sini adalah kontaktor atau elemen kontrolnya untuk menggerakkan daripada untuk memberikan perintah kepada solenoid dalam menggerakkan aktuator silinder. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil perancangan dan pembahasan, di mana ini merupakan hasil dari instalasi jalur pneumatik yang telah saya lakukan. Ini mulai dari yang pertama adalah gambar pertama. Jalur pneumatik itu diambil dari kompresor yang ada pada engine room. Lalu nantinya jalur pneumatik tersebut akan ditarik lurus dan akan disambungkan ke tabung reservoir untuk ditampung sementara dari udara bertekanan yang dihasilkan dari kompresor dalam menggerakkan komponen kerja yaitu automatic sliding ini. Lalu di sini ada hasil automatic sliding yang telah saya lakukan, mana hasilnya itu seperti gambar berikut. Dengan yang atasnya itu merupakan sliding manual dan yang bawahnya itu adalah sliding automatic. Jadi sliding manual itu tidak kita hilangkan dikarenakan pengumpanan harus terus continue, tidak boleh terputus. Sehingga walaupun level digester itu tetap penuh, tapi umpan yang diberikan kita hanya mengurangi umpan yang diberikan. Jadi umpan yang awalnya itu lebih banyak dapat berkurang lebih sedikit dan umpan yang seharusnya terdistribusikan ke lane B itu dapat didistribusikan ke lane A sehingga umpan dapat lebih merata. Lalu di sini adalah hasil desain tabung reservoir. Ini merupakan hasilnya, di mana di sini saya melakukan pengecetan secara mandiri dan berwarna hijau karena saya menyesuaikan warna daripada konveyor fluid distributing lane B juga. Lalu di sini ada hasil instalasi listrik yang saya lakukan, sliding otomatisnya, di mana saya dibantu oleh mandor listrik dan juga operator listrik. Ini merupakan tampak dalam panel yang saya lakukan.
tampak dalam panel dalam instalasi listrik, di mana terdiri dari beberapa komponen seperti MCB, lalu yang kedua adalah timer, yang ketiga adalah kontaktor. Lalu di sini adalah tampak luar panel yang saya lakukan perangkaian instalasi listriknya, di mana di sini ada selector switch. Selector switch yang satu adalah selector switch auto manual dan yang satu adalah selector switch digester yang saat itu beroperasi. Lalu di sini merupakan video dari prinsip kerja dari alat tersebut. Nah, di mana prinsip kerja ini ketika level digester mencapai 75%, dia akan bergerak maju untuk menghasilkan bukaan 40%. Lalu ketika level digester itu tidak mencapai 75%, dia akan mundur dan akan menyisakan sliding manual dengan bukaan 60% saja gitu. Lalu di sini selain saya melakukan desain dan perakitan, saya juga melakukan perhitungan umpan sliding manual. Jadi sliding manual umpannya itu dihitung melalui mass balance daripada brondolan dengan mass balance adalah 67% dan throughput 60 ton per jam. Umpan yang masuk itu 67% kali 60 ton sehingga 40,2 ton lah yang masuk ke top cross conveyor. Sehingga kita dapat menghitung umpan yang masuk pada fluid distribution conveyor line B itu dengan bukaan yang kita inginkan adalah 60%, dikalikan 40,2 itu adalah 24,12 ton per jam. Dan conveyor line A itu sebesar 16,08 ton per jam. Untuk mengetahui apakah ini overload apa enggaknya, kita dapat menghitung dengan kapasitas press, di mana kapasitas press itu satu press adalah 15 ton per TBS. Pada satu line itu 30 ton karena ada dua press yang beroperasi. Dan pada dua line itu 60 ton per jam. Jadi kapasitas press terhadap brondolan itu 67% dikali 30 ton per jam, yaitu 20,1 ton per jam. Jadi dalam artian satu line itu dengan kapasitas press 20,1 ton lah yang harus masuk ke dalam satu line itu. Nah, di sini ada perbedaan dengan line B itu ada lebih dari 4 tonan yang masuk ke line B yang seharusnya itu 20 ton, sedangkan line A itu kekurangan 4 ton. Nah, jadi dibuatlah sliding automatic tersebut. Di sini saya melakukan perhitungan bagaimana umpan yang diberikan automatic sliding. Ketika level digeser itu mencapai 75%, maka akan menghasilkan bukaan 40%. Nah, 40% dari total umpan yang masuk, itu 40% kali 40,2 itu sebesar 16,08 ton. Lalu yang ke line A itu 60% kali 40,2 menghasilkan 24,12 ton. Jadi yang awalnya itu di line B itu overload sebesar 4 ton, jadi 4 ton itu dapat terdistribusikan ke line A. Namun line B ini tetap mendistribusikan berondolan dikarenakan umpan ke digester itu harus terus continue. Jadi tidak tidak harus stop pada pengumpanan ke masing-masing digester. Di sini saya melakukan pengaturan sliding manual dan otomatis, di mana panjang sliding saya melakukan pengaturannya dengan untuk bukaan sliding manual dengan panjang sliding sekitar 49 cm dan panjang cut adalah 46 cm. Komposisi umpan yang kita inginkan adalah 60%. Jadi untuk besaran bukaan untuk menghasilkan 60% kali 46 cm itu sekitar 27,6 cm. Jadi panjang sliding yang digunakan itu sebesar 18,4 seperti yang pada gambar tersebut. Dengan sisa panjang sliding yang di luar cut adalah sebesar 30,6 cm. Lalu saya melakukan pengaturan settingan bukaan sliding otomatis dengan panjang sliding yaitu 47 cm dan panjang cut 46 cm. Kita ingin menghasilkan komposisi bukaan 40%. Jadi 40% dikali 46 itu sama dengan 18,4 cm. Panjang sliding yang digunakan itu adalah sebesar 27,6 cm. Jadi sisa panjang sliding yang di luar itu sebesar 19,4 cm. Dapat dilihat daripada gambar di samping. Lalu di sini saya melakukan analisa breakdown time,
dengan sebelum pemasangan alat dimulai dari bulan Mei sampai Oktober, terdapat 8 breakdown time yang terjadi akibat dari overload dan menyebabkan putus baut pada fluid distributing conveyor. Lalu dengan setelah pemasangan di bulan November sampai Desember hanya ditemukannya satu breakdown time saja, yang itu perbaikan pada fluid distributing conveyor karena putus kopling. Nah, di sini merupakan perbandingan breakdown time atau grafiknya, di mana kita dapat melihat dari garis lurus berwarna hijau. Ini merupakan dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya alat tersebut, adanya penurunan daripada breakdown time untuk konveyor pembawa umpan. Di sini saya juga menghitung pengaruh sistem dengan melakukan perbandingan data overflow atau overload pada fluid distribution conveyor sebelum maupun sesudah, di mana waktu stop tippler sebelum itu mencapai 3 menit. Namun setelah pemasangan itu sekitar 1,5 menit, sehingga ada penurunan waktu stop tippler itu sekitar 2,8 menitan. Dengan waktu line B overflow itu sebelum pemasangan itu sekitar 5,1 menit, memerlukan waktu yang sangat lama dalam proses overflow. Lalu setelah itu sekitar 3,8 menitan dan terjadinya penurunan sekitar 1,3 menit. Dapat kita lihat dari grafik ini terjadinya penurunan waktu, di mana yang berwarna biru ini adalah waktu stop tippler dan warna merah ini adalah waktu line B overflow atau overload. Lalu ada kuesioner. Kuesioner di sini ada persentase penilaian, itu sama dengan jumlah kategori penilaian dibagi total responden kali 100%. Dengan total responden saya itu adalah 10 orang, yang terdiri dari operator press, operator digester dan press, stasiun digester dan press itu sekitar 4 orang. Lalu ada asisten maintenance listrik dan mekanik itu 2 orang. Lalu asisten proses 2 orang dan mandor 2 orang. Nah, di sini saya memberikan pertanyaan-pertanyaan, di mana yang pertama adalah apakah pembagian umpan yang lebih merata, itu 90% menjawab sangat setuju. Lalu untuk apakah pengoperasian digester maksimal, itu sekitar 70% menjawab sangat setuju. Lalu apakah trip pada konveyor jarang terjadi, sekitar 80% itu menjawab sangat setuju. Lalu sistem ini merupakan temuan yang inovatif, sekitar 50% itu menjawab sangat setuju. Dan apakah alat ini membantu dalam kelancaran produksi, sekitar 70% itu menjawab sangat setuju. Serta yang terakhir adalah apakah alat ini perlu dikembangkan? Jawabannya 80% adalah sangat setuju. Lalu sehingga untuk setelah saya melakukan perancangan, saya melakukan analisa, saya melakukan kesimpulan. Jadi ada 3 poin yang saya simpulkan. Yang pertama dari segi fungsionalnya. Sistem ini dapat bekerja sesuai dengan kondisi level digester dalam pembagian umpan agar lebih merata pada kedua line fluid distributing conveyor. Yang kedua, dalam segi overloadnya, sistem yang dibuat itu dapat meminimalisir terjadinya overload yang dengan adanya penurunan waktu stop tippler rata-rata 2,8 menit dan penurunan waktu overload line B itu sekitar 1,3 menitan. Lalu dalam segi breakdownnya, sistem yang dibuat itu dapat mengurangi jumlah breakdown time pada fluid distributing line B yang diakibatkan oleh overloadnya fluid distributing karena pembagian umpan yang tidak merata. Nah, di sini merupakan keberlanjutan penelitian di mana untuk penelitian selanjutnya ini pemasangan sistem otomatis ini selanjutnya itu dapat menggunakan satu sliding otomatis saja tanpa menggunakan sliding manual lagi. Lalu yang kedua, pengembangan selanjutnya itu dapat menggunakan aktuator posisioner untuk menentukan bukaan secara otomatis. Jadi kita tidak usah menghitung lagi pengaturan sliding agar menghasilkan bukaan sekitar 40%, 60%. Dengan adanya aktuator posisioner itu dapat lebih memudahkan dalam pengaturan sliding tersebut. Sehingga sekian, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.